Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan untuk berbuka puasa. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk kuenya. Ini saya punya 1 butir telur ayam ukuran sedang. Kemudian ada gula halus sebanyak 120 gram. Tepung terigu sebanyak 120 gram juga. Selanjutnya ada santan untuk kekentalannya sedang sebanyak 250 ml. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita sisihkan, kita akan menyiapkan jus pandannya ya. Nah, ini ada 10 lembar daun pandan, udah dicuci bersih, dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita tambahkan air sebanyak 150 ml. Ini kita haluskan menggunakan Arashi hand blender tipe AHB01 ya. Multifungsi dan aman karena sudah ber-SNI. Motornya 100% tembaga, dayanya hanya 200 watt aja. Hand blender ini terdiri dari tongkat pengiris yang dilengkapi dengan 1 pieces mata pisau kecil, pengaduk telur, pengaduk tepung, kemudian ada wadah 1 liter. Bonus wadah 1 liter yang dilengkapi dengan 1 pieces mata pisau kecil ya. Gearnya dengan bahan stainless steel sehingga produk ini bisa lebih tahan lama. Bodi mesin berkualitas bahan ABS dengan dilapisi spray rubber untuk mengurangi resiko terjatuh saat digunakan. Hand blender ini multifungsi banget ya teman-teman karena dapat digunakan untuk mengadon bahan-bahan kue, membuat jus, menggiling daging, menghalus bumbu dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan bisa cek Arashi officialnya di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Serta jangan lupa follow juga IG Arashi Asia ya, untuk linknya ada di deskripsi box ya. Nah, kalau udah selesai sekarang kita sisihkan. Selanjutnya ini kita siapkan tepung maizena sebanyak 30 gram. Ada gula pasir sebanyak 60 gram. 1/4 sendok teh garam, kemudian ini ada santan sebanyak 120 ml. Ada jus pandan sebanyak 120 ml juga, supaya warnanya ini enggak terlalu pucat nantinya. Kita tambahkan pewarna hijau tua sebanyak 2 tetes. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut. Kalau udah selesai, sekarang kita masak. Nah, ini tetap diaduk-aduk ya teman-teman, jangan ditinggal. Ini kita masak sampai meletup-meletup ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan sejenak sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya kita siapkan, ini ada gula pasir sebanyak 1 sendok makan, kemudian ada 1/4 sendok teh garam, ada 1 sendok makan tepung terigu, kemudian ini ada 250 ml santan ya. Nah, ini kita masak sampai mengental, aduk-aduk sampai meletup-meletup ya, jangan ditinggal-tinggal. Kalau udah seperti ini, sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan ya. Nah, ini uap panasnya udah hilang, sekarang kita campurkan ke adonan pertama yang udah dibuat tadi. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menggerindil ya. Nah, kalau adonannya udah halus seperti ini, sekarang kita pindahkan ke dalam gelas ukur atau gelas yang ada corongnya, supaya nanti mempermudah kita masukkan ke dalam cetakannya ya. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan. Selanjutnya, yang ini bahan ketiga yang dibuat terakhir tadi ya teman-teman, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sekarang kita tutup rapat. Kemudian kita siapkan cetakannya, ini kita olesin sama minyak goreng yang belum pernah dipakai ya, minyak goreng yang bersih. Nah, ini kita oleskan semuanya wadahnya supaya nanti nggak lengket. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan adonannya. Ini jangan penuh-penuh, cukup 3/4 aja karena nanti mau ditambahkan sama adonan putih ya. Nah, ini kita tambahkan adonan putih di tengah-tengahnya seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai, sekarang langsung aja kita kukus. Untuk pengukusnya saya pakai Arashi Digital Rice Cooker tipe ADC2003 ya. Ini multifungsi dan aman karena sudah ber-SNI. Selain menanak nasi, kita juga bisa membuat kue, membuat sup, membuat bubur, menggoreng, kemudian mengukus, menghangat, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, karena kita mau mengukus, jadi kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita letakkan pengukusnya seperti ini. Nah, ini kita buka alatnya. Alatnya sebelumnya udah saya
alirkan ke arus listrik ya. Udah dihidupin. Kemudian kita masukkan kuenya. Nah, kalau udah selesai sekarang kita tutup alatnya. Kemudian kita pilih menu. Ini kita pilih mengkukus ya teman-teman. Sekarang kita pencet mulai. Nah, ini udah tersetting waktunya 45 menit. Nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau udah selesai nanti dia secara otomatis pindah ke mode hangat ya. Sementara itu kita siapkan untuk lauknya. Ini saya punya 1 ekor ayam yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, terdiri dari 8 siung bawang merah. Ada 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, ada 1 buah cabai merah besar, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini saya blender menggunakan hand blender Arashi tipe AHB01 ya, multifungsi, aman karena sudah ber-SNI. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita buka. Lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ini ada 2 lembar daun salam, kemudian ada 2 batang serai yang udah saya geprek, 1 lembar daun kunyit ya. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya ini ada sejempol tangan asam jawa, kita seduh terlebih dahulu sama air, kita ambil airnya aja, bijinya dibuang. Kemudian untuk sayurnya ini saya punya sayur kangkung sebanyak 1 ikat yang udah saya cuci bersih. Untuk bumbunya simpel aja teman-teman, ini saya haluskan juga menggunakan Arashi hand blender tipe AHB01 ya. Terdiri dari 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian ada cabai keriting merah, cabai rawit merah, dan sedikit terasi ya. Nah, untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman, kalau suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya ya. Nah, ini udah cukup, sekarang kita siapkan minyak secukupnya, kita tumis bumbu untuk ayamnya. Ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan menyusut ya. Tambahkan juga setengah sendok teh kunyit bubuk. Nah, kalau bumbunya udah menyusut seperti ini, sekarang kita masukkan ayamnya. Ayamnya ini nggak saya rebus sebelumnya ya teman-teman. Kalau mau direbus juga boleh sesuai selera. Ini kita tumis ayamnya sampai agak menciut. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 400 ml atau disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan air asam jawanya, kemudian santan ya. Ini santannya sebanyak 1 kotak yang isinya 65 ml. Nah, sekarang kita aduk-aduk, kita masak kembali sampai ayamnya ini benar-benar matang, airnya menyusut. Nah, sementara itu teman-teman, ini kita cek kuenya udah selesai. Dia secara otomatis pindah ke mode hangat. Sekarang kita matikan aja alatnya. Nah, ini nanti akan saya keluarkan dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sekarang kita siapkan untuk minumannya. Ini saya punya sisa buah balewa kemarin atau timun suri. Udah saya potong-potong ya teman-teman dan dibuang bijinya. Kemudian kita tambahkan SKM secukupnya sesuai selera. Sekarang kita haluskan. Ini saya menghaluskannya menggunakan tongkat pengiris dari hand blender Arashi tipe AHB01 ya. Nah, ini udah selesai. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini ya, benar-benar halus. Sekarang kita sisihkan. Ini ayamnya, airnya udah menyusut, udah kering seperti ini. Sekarang kita matikan kompornya, kita ambil daging ayamnya dan bumbunya ya. Untuk kuahnya jangan dibuang ya teman-teman, ini nanti akan kita gunakan untuk siraman ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kalau minyaknya terlalu banyak, ini bisa teman-teman buang ya. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya ini kita siapkan teflon. Teflonnya udah saya olesin sama margarin secukupnya. Kita panggang ayamnya. Ini bebas ya, kalau mau pakai teflon ataupun yang arang juga boleh, sesuai selera dan sesuai dengan alat yang ada di rumahnya masing-masing.
Ini kita balik supaya matangnya merata. Dan dipanggang kembali sampai benar-benar kedua sisinya itu terpanggang ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, udah matang. Sekarang kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, ini yang sisa dari bumbu tadi kita siram di atasnya seperti ini ya. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini kuenya itu udah agak dingin ya teman-teman. Sekarang kita keluarkan dari pencetaknya atau wadahnya. Ini bisa teman-teman sendokin atau dikeluarkan dengan metode dibalik seperti tadi ya. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Ini udah selesai semuanya, saya keluarkan dari cetakannya. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini kita siapkan wadah dan jangan lupa diisi sama batu es secukupnya. Sekarang kita masukkan jus balewanya. Kemudian ini kita tambahkan susu cair full cream secukupnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu untuk sayurnya. Ini kita tumis sampai bumbunya itu benar-benar harum. Kenapa di terakhir? Karena sayur kangkung ini cepat menghitam ya. Ini kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Sekarang kita masukkan sayur kangkung yang udah dicuci bersih. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita masak sebentar sampai layu ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya dan siap disajikan. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simple untuk menu berbuka puasa ya. Untuk lauknya ini ada ayam bakar percik. Ini enak banget ya teman-teman. Kemudian untuk sayurnya ini ada kangkung balacan. Untuk takjilnya ini ada kue nona manis. Ini kuenya enak banget. Dan untuk minumannya ada jus balewa milky ya. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.